Sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan, pasti kita sering dengar kalau pondasi utama dari sebuah negara yang sehat adalah public trust atau kepercayaan publik terhadap instansi pemerintahnya. Nah, tapi apa jadinya kalau misalnya instansi yang memegang otoritas penegak hukum tertinggi justru mengalami krisis integritas? Hari ini kita akan membahas atau membedah sebuah isu yang cukup mengusik rasa keadilan kita belakangan ini, yaitu rapot merah etika di tubuh kejaksaan. Oke, kalau kita kilas kalau kita kilas balik dalam rentang 3 tahun terakhir, ada beberapa kasus yang bikin publik mengelus dada. Yang pertama, mari kita lihat apa yang terjadi di tingkat akar rumput, tepatnya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ada dugaan kasus korupsi dan markup anggaran proyek pembuatan video profil desa. Sungguh ironis bukan? Anggaran yang seharusnya dipakai buat memajukan desa malah diduga digelembungkan dan dengan keterlibatan oknum yang seharusnya mengawasi hukum. Nggak cuma di level daerah, di level nasional pun institusi kejaksaan juga sering menuai kontroversi terkait rasa yang dinilai publik tidak wajar dan tebang pilih terhadap kasus-kasus yang melibatkan figur publik sampai isu-isu miring lainnya. Nah, dalam fenomena ini memicu pertanyaan besar, apakah kejaksaan kita benar-benar bekerja demi keadilan publik atau justru terjebak dalam kepentingan tertentu? Mari kita bedah kronologinya lewat potongan informasi berikut. Oke, dari retakan kasus yang sudah dipaparkan tadi, mari kita bedah menggunakan kacamata ilmu pemerintahan. Di sini kita nggak cuma bicara soal oknumnya nakal, tapi ada masalah yang lebih mendalam, yaitu penyalahgunaan discretionary power atau wewenang diskresi. Jaksa itu punya kewenangan besar untuk menentukan arah sebuah perkara. Nah, ketika wewenangan besar ini dijalankan tanpa moralitas dan nilai etika pemerintahan seperti integritas, objektivitas, dan akuntabilitas, maka yang lahir adalah kesewenang-wenangan. Kalau kita petakan aktor yang terlibat, ini membentuk sebuah relasi kuasanya sendiri. Ada aktor makro di tingkat pusat yang membuat kebijakan penegakan hukum, lalu ada aktor lokal di daerah seperti oknum jaksa di lapangan, yang kemudian berkolusi dengan aktor luar seperti oknum perangkat desa atau pengusaha dalam kasus markup anggaran tadi. Dalam teori pemerintahan, ini disebut sebagai patologi birokrasi alias penyakit sistem birokrasi kita. Nilai transparansi dan kejujuran sengaja dikesampingkan demi keuntungan ego sektoral atau sendiri. Dampaknya fatal banget. Secara politik, legitimasi negara melemah karena hukum diangkat tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Secara ekonomi, anggaran negara yang seharusnya mensejahterakan masyarakat desa malah menguap begitu saja. Seperti yang kita ketahui sebagai calon praktisi pemerintah, solusi apa yang bisa kita tawarkan agar marwah kejaksaan kita bisa kembali tegak? Dengan ini, melalui policy brief yang kelompok kami susun, kami merekomendasikan beberapa langkah. Solusi yang pertama yaitu reformasi pengawasan eksternal, yang dimana kita perlu melakukan atau memperkuat posisi Komisi Kejaksaan. Seperti yang kita ketahui selama ini, rekomendasi dari Komisi Kejaksaan sering kali dianggap seperti angin lewat. Kita butuh regulasi baru yang membuat keputusan pengawasan eksternal yang dimana keputusan ini bersifat mengikat dan mewajibkan dieksekusi. Selanjutnya, untuk solusi yang kedua yaitu melakukan digitalisasi pedoman tuntutan. Hal ini digunakan untuk menghentikan kasus tuntutan jaksa yang tidak wajar atau subjektif, yang dimana pemerintah harus mengunci standarisasi tuntutan ke dalam sistem digital terintegrasi yang memiliki ruang untuk transaksional atau tukar guling perkara bisa ditekan seminimal mungkin. Yang terakhir yaitu memiliki sistem pengaduan anonim yang aman di tingkat daerah.
Seperti yang kita ketahui bahwa di tingkat daerah seperti masyarakat ataupun aparatur desa seringkali merasa diperas oleh oknum jasa, sehingga mengharuskan masyarakat atau aparatur desa harus mempunyai kanal pengaduan langsung ke Kejaksaan Agung atau ke KPK tanpa harus merasakan takut terintimidasi. Baiklah, di sini kami memberikan kesimpulan mengenai permasalahan yang ada, yaitu dengan membenahi kejaksaan bukan cuma soal mengecek, tetapi soal membenahi sistem tata kelolanya. Pada dasarnya etika pemerintahan bukan sekedar teks di buku kuliah, tapi merupakan panduan wajib bagi mereka yang memegang nasib keadilan bangsa ini. Saya, Clara Shreds, mewakili seluruh anggota kelompok mengucapkan terima kasih dan mari kita kawal terus integritas